Sayang, aku seneng banget akhirnya kamu ditemuin. Kamu tahu nggak? Beberapa hari belakangan ini adalah hari-hari yang sangat berat buat aku. Aku takut banget kehilangan kamu. Dan aku bersyukur banget akhirnya sekarang kamu ditemuin. Aku bersyukur semesta masih mempertemukan kita berdua, sayang. Kamu cepat sembuh ya. Mas Atta sama Non Citra belum balik. Bibi pikir udah balik. Soalnya ibu udah jalan ke rumah sakit, Non. Hah? Gimana, Bi? Tante Naom udah jalan duluan ke rumah sakit? Iya. Emang nggak pamitan sama Non Citra? Padahal tadi gue kan pengen nganterin Tante Nawang ke rumah sakit. Jadinya Tante Nawang pergi sendiri kan tuh. Ini semua pasti gara-gara lo, Tak. Gara-gara bilang tadi kalau gue harus ngurusin Raisya. Tante Nawang pasti dengar terus nggak enak. Makanya langsung jalan sendiri. Nggak salah ngomong. Ya ada elu sadar tuh. Lu kan mamanya si Raisa. Harusnya lu yang jagain lah. Gimana sih? Kalau emang keberatan ngasuh si Raisa atau ngurus Raisa, udah Raisa bersama gue aja. Biar gue yang ngurus. Biar apa? Biar apa? Biar kamu bisa misahin aku dari Raisya gitu? Ya buktinya aja kan emang lu niatnya emang memisahin gue sama Raisa kan. Gak mau lagi peduli. Pengen tahu buktinya lagi apa? Hah? Lu aja bela-belain buat tinggal sama orang tua lu tuh. Dan gak mau balik lagi ke apartemen gue. Artinya apa? Ya, aku sama sekali nggak ada niatan kok buat pisahin kamu sama Raisya. Mana buktinya mana? Ya udah kalau misalnya kamu pengen ada buktinya, ya udah kamu ikut aja sama aku. Terus kamu bisa ketemu sama Raisya. Biar kamu nggak mikir yang macem-macem tentang aku sama Raisya. Ayo dong. Malah sibuk sendiri. Ayo buruan, aku udah gak sabar nih ketemu sama itu Raisa. Kelamaan nungguin ojol kesini. Udah gini aja deh, kalau enggak, kamu tinggal bayar aku aja tuh. Jadi kamu tuh berasa bonceng ojol, bukan suami sendiri. Apaan sih? Ya udah, ayo buruan. Males banget sebenarnya gue bareng sama Atta. Tapi mau gimana lagi? Kupingnya pilek nih, jangan-jangan ditanyain malah bengong. Kamu keberatan? Iya, aku ketemu sama Raisa, ketemu anak sendiri. Siapa juga yang bilang begitu? Ya makanya buruan nih, pakai helmnya. Iya. Itu aja, susah yang minta ampun. Mobil motor. Pegangan, terjatuh lagi. Kalau lo nggak ngebut nggak bakalan jatuh. Kita udah sah, masih aja jaga jarak. Ayo, pegangan. Udah pelan-pelan aja, napa? Bukan, gue bilang juga apa, makanya pegangan, bahaya. Ayo. Udah makanya pelan-pelan aja. Pegang dulu, coba dulu, pegang dulu. Udah nih, udah. Nah. Sahabat kamu itu udah ditemuin dengan selamat. Ya, meskipun hubungan saya sama keluarga mereka kurang baik, tapi saya nggak mau terjadi apa-apa sama mereka. Dan saya lega banget mereka selamat. Gue yakin, setelah masalah kecelakaan Putri selesai, Pangeran masih bakalan ngejar gue lagi buat ngusut kebakaran di kantornya. Apalagi kemarin dia udah lihat gue bareng Sastro. Dia juga tahu kalau Sastro udah lakuin sesuatu sama rekaman CCTV di kantornya.
By the way, Ki, aku mau nanya deh. Kamu nggak mau perbaikin hubungan kamu sama Putri? Kok kamu bisa nanya kayak gitu? Ya, karena kalau aku dengar dari cerita kamu dan gimana kedekatan kamu dulu sama Putri, kayaknya dulu kamu punya perasaan ya sama Putri. Kamu kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Feeling aja sih. Luna, hubungan saya dengan Putri di masa lalu itu sama sekali nggak penting. Yang penting sekarang, saya bisa menjalani masa depan. Setiap aku tanya hal yang nyerempet masa lalu Rizky, pasti dia jawab kayak gitu. Semakin dia tutupin, yang ada aku malah semakin penasaran. Terutama dengan hubungannya di masa lalu sama Putri. Pegangan! Yaelah, pegangannya yang bener kenapa? Udah kayak mau ke pasar tau gak sih? Di pinggang pegangannya, terjatuh lo. Udah gini kan udah pegangan juga, makanya nggak usah ngebut-ngebut motornya. Tahu rasa kan, awas makanya bahaya. Pegang yang kenceng. Wah, lu gimana sih? Makanya bawa motornya yang bener dong, nggak usah ngebut-ngebut. Lah, dikasih tahu biar safety, malah ngebut. Makanya pelan-pelan dong, gimana sih? Tangannya enteng banget sih dari tadi. Plakin kepala mulu. Oh, gue makanya jangan ngebut-ngebut. Orang pelan kayak gini. Mel sama Putri pasti akan baik-baik aja. Hei. Hani. Hei, kamu udah bangun? Jangan, kamu istirahat dulu. Ya, jangan kemana-mana. Tristan, aku pikir kamu pergi. Aku nggak akan mungkin ninggalin kamu, Mel. Aku takut banget aku gak bisa ketemu sama kamu lagi. Sama orang-orang yang aku sayang. Aku seneng banget kamu udah sadar. Pokoknya sekarang yang penting, kamu, Putri, udah baik-baik aja ya. Putri keadaannya kayak gimana sekarang? Putri baik-baik aja kan? Putri semenjak dievakuasi masih belum sadar sampai sekarang.
aja kan, Bu? Sayang, kamu tenang ya Mel ya. Putri udah ngelewatin masa kritisnya. Kita doain aja supaya Putri cepat sadar ya. Kamu denger kan sayang? Semua orang yang sayang sama kamu berharap biar kamu segera bangun dan cepat pulih. Itu kenapa kamu harus kuat. Sayang. Put. Put, Aku tahu kamu pasti jemput aku. Iya sayang. Aku masih akan jagain kamu ya. Kamu gak usah khawatir lagi.